Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Hidayatul Aulia dengan NIM 10124188 kelas C6 Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dalam mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama, fungsi manajemen. Salah satu fungsi penting dari manajemen adalah pengorganisasian, yang merupakan proses menyusun dan mengatur sumber daya sehingga setiap bagian dari organisasi dapat bekerja secara efisien. Ini termasuk pembagian tugas, pembuatan struktur organisasi, dan penetapan tanggung jawab. Saya ambil contoh dari pengalaman saya sewaktu bersekolah, yaitu OPPMA. Nah, yang dimana di dalamnya sudah terbentuk struktur organisasi atau divisi yang tentunya memegang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Nah, di dalam suatu organisasi pasti selalu memiliki program kerja yang harus dilakukan selama masa jabatannya. Nah, salah satu contoh program kerjanya adalah Muhadharah Akbar yang dilakukan setiap bulannya, yang dimana ketuanya mengarahkan kepada anggotanya untuk melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya, sekretaris membuat rundown acara, bagian bendahara yang mengumpulkan dana yang sudah terkumpul untuk membeli konsumsi, keamanan yang mengamankan anak-anak agar tidak ribut selama acaranya berlangsung, dan divisi-divisi lainnya juga yang menjalankan tugas-tugasnya masing-masing. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen dalam organisasi sangat penting untuk berjalannya suatu kegiatan atau acara dengan baik, dan program kerjanya juga terlaksana dengan baik. Yang kedua, perencanaan dalam organisasi menggunakan analisis SWOT. Saya menganalisis produk hijab beauty, hijab instan. Nah, kekuatannya, packingan yang menarik, merek yang unik, bahan yang berkualitas. Kelemahannya, ukuran yang terbatas karena tidak menyediakan ukuran yang lengkap. Desain yang mirip, perubahan tren yang cepat karena semakin banyak model baru. Nah, peluangnya, dengan gaya hidup modern yang semakin praktis, hijab instan ini menjadi pilihan favorit bagi banyak wanita muslimah. Yang terakhir itu ancamannya, banyaknya pesaing karena semakin banyak penjual yang menurunkan harganya dari produk ini. Yang ketiga, pengorganisasian dalam organisasi. Saya ambil dari pengalaman kerja saya selama di SD. Eksternalnya itu tuntutan dan tekanan dari orang tua murid. Orang tua murid sering menuntut kepada guru agar anak-anaknya bisa membaca, pintar menghitung, bisa baca Iqra, dan lain-lain. Yang mana seharusnya orang tua juga mengajarkan anak-anaknya di rumah, karena peran orang tua terhadap anaknya sangat penting. Karena kan di sekolah juga guru tidak hanya mengajarkan satu atau dua orang anak, tapi ada belasan bahkan sampai puluhan anak yang diajarkan oleh guru di sekolah. Nah, internalnya, perasaan yang gelisah, pusing mengurus anak kecil yang notabene masih suka main-main, lari-larian di dalam kelas, teriak-teriak, bertengkar dengan teman sebaya ataupun kakak kelasnya. Nah, tapi hal itu sudah sangat biasa bagi para guru. Cara mengatasinya yaitu dengan cara para guru memberikan pengertian kepada orang tua murid, dan biasanya di SD tempat saya ngabdi itu setiap 1 bulan sekalinya diadakan acara pertemuan orang tua murid dan guru, yang mana itu untuk menjalin silaturahmi antara orang tua murid dan guru, juga untuk memberikan beberapa materi tentang pentingnya peran orang tua terhadap anak. Tapi setiap bulannya berbeda-beda materi yang disampaikannya. Yang kedua, cara mengatasi anak-anak di sekolah adalah dengan memberikan mereka pengertian yang bisa dipahami oleh anak-anak seusia mereka. Nah, yang keempat, teori dan gaya kepemimpinan. Saya mengambil gaya kepemimpinan autokratis atau autocratic leadership. Contoh nyata dari pengalaman saya kerja di bawah kepemimpinan beliau. Jadi beliau itu selalu mengambil keputusan sendiri tanpa masukan dari timnya, sehingga para staf dan guru merasa tidak dihargai. Nah, tapi keuntungan dari gaya ini adalah ketika dalam situasi darurat atau ketika keputusan harus diambil dengan cepat. Kelemahan dari kepemimpinan ini juga kurangnya ide-ide baru dari para guru karena pemimpinnya yang selalu mengambil keputusannya sendiri. Ini juga menghambat komunikasi yang terbuka dan jujur. Nah, sekarang nomor 5 itu pengendalian dalam organisasi. Penerapan pengendalian operasional di sekolah. Sebelumnya, sekolah tempat saya ngabdi dulu itu adalah sekolah yang bagus, banyak peminatnya, namun
Belakangan ini, sekolah itu menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan operasional, seperti keterlambatan gaji guru, kesulitan dalam mengelola inventaris, dan kurangnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nah, keterlambatan gaji guru yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan guru dan berpotensi mengganggu kualitas pembelajaran. Sehingga solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara mengembangkan sistem informasi yang terintegritas untuk mengelola seluruh data sekolah, mulai dari data siswa hingga data keuangan, melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan, membentuk tim koordinasi untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Nah, dengan menerapkan sistem ini, pengendalian yang baik, sekolah dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan operasional. Nomor 6-nya, pengaruh lingkungan eksternal. Nah, saya mengambil dari usaha paman saya, yaitu usaha dimsum. Profil singkat tentang dimsumnya itu, dimsum adalah perusahaan kuliner lokal yang fokus pada penyediaan dimsum berkualitas dengan cita rasa yang khas dan nutrisi, dengan topping beraneka ragam seperti wortel, rumput laut, sosis, bakso, dan lain-lain. Keunggulan dari perusahaan dimsum ini adalah penggunaan bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Nah, analisis faktor eksternal, faktor ekonomi, dampaknya kenaikan harga bahan baku seperti tepung, ayam violet, udang, telur, dan minyak akibat inflasi berdampak langsung pada biaya produksi. Nah, hal ini bisa mempengaruhi harga jual produk dan minat pembeli. Itu strateginya, dimsum ini dapat menambah variasi menu yang lebih terjangkau seperti tahu yang tetap berkualitas. Kemudian struktur organisasi ini menggunakan struktur organisasi fungsional. Nah, terakhir nomor 7, pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia saya mengambil dari Hijab Beauty Collection, merekrut marketing untuk tetap fokus menjalin kampanye pemasaran dan mengelola media sosial seperti membuat konten yang menarik, mengelola website, berinteraksi dengan pelanggan, mengorganisir acara promosi, dan membuat laporan kinerja pemasaran. Nah, kita juga membutuhkan sales untuk mengidentifikasi calon pelanggan baru, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, melakukan negosiasi harga dan syarat penjualan dengan calon pelanggan, mengumpulkan data mengenai pasar dan tren produk. Nah, rencana seleksi di Hijab Beauty ini adalah menarik kandidat yang mengetahui industri fashion terkini, terutama fashion muslim, serta mampu menganalisis pasar dan target, mampu menghasilkan ide-ide kreatif untuk kampanye pemasaran, desain produk, dan konten media sosial. Nah, jenis pelatihannya meliputi konsep dasar pemasaran seperti analisis pasar dan segmentasi pasar, fokus pada pemasaran online seperti media sosial dan email marketing, lebih mendalam pada bidang tertentu seperti branding, riset pasar, atau pemasaran produk baru. Membangun keterampilan interpersonal. Nah, jenis pelatihannya untuk sales itu belajar tentang produk hijab terbaru, berlatih simulasi penjualan dengan pelanggan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.